Hai anak didik kami sekalian, mari kita memulai pelajaran kita dari muatan IPS tema 7 subtema 2. Perhatikan dan simak baik-baik video pembelajaran ini ya. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal itu menandai berakhirnya penjajahan oleh Belanda. Setelah itu, Indonesia diduduki oleh Jepang yang berlangsung singkat, sekitar 3,5 tahun. Hal ini terjadi karena Jepang kalah melawan sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat setelah dua kotanya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh sekutu. Kita lanjut, bangsa Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mencapai proklamasi tersebut, bangsa Indonesia melewati berbagai peristiwa penting. Peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letjen Kumaki Chihara dan membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman W. di Leningrad dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resmi tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. 2. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Inka yang diketuai oleh Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Simak yang berikutnya. 3. Jepang menyerah kepada sekutu. Akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia tanggal 7 September 1945. Namun, tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Namun, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kita simak yang berikutnya. 4. Peristiwa Rengas Dengklok. Ketika Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, kita lihat selanjutnya. 5. Perumusan naskah proklamasi. Dalam perumusan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Muda Maeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Naskah proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah teks proklamasi jadi, lalu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Karena sebelumnya tulisan tangan. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hal itu dilakukan atas usul dari Soekarno. Nah, yang keenam, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Hari Jumat 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, inilah yang dibacakan juga pada setiap pelaksanaan
Hari Kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah selesai dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan S. Latif Hendra Diningrat. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Nah, apa saja peristiwa heroik setelah kemerdekaan? Inilah dia. 1. Insiden bendera di Surabaya. Insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya terjadi pada tanggal 19 September 1945. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat menyerbu hotel untuk menurunkan bendera tersebut. Rakyat merobek warna biru pada bendera dan mengibarkan bendera merah putih kembali. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi antara Jepang dengan pejuang Indonesia tanggal 14 sampai 18 Oktober 1945 di Semarang. Pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan para pejuang menghadapi tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Untuk mengenang pertempuran ini, pemerintah membangun sebuah monumen bernama Tugu Muda. 3. Pertempuran 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi di Surabaya. Pertempuran ini dilatar belakangi tindakan sekutu atau pasukan Inggris yang membebaskan tawanan perang secara sepihak. Sekutu juga memerintahkan agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Selain itu, peristiwa tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tanggal 30 Oktober 1945 memunculkan kemarahan sekutu. Tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal I.C. Menselks memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya dan pemimpin Republik Indonesia untuk menyerah. Ancaman itu ditolak sehingga sekutu melancarkan perang besar-besaran. Tanggal 10 November 1945, kota Surabaya dibom dari pesawat udara, kapal perang, dan tank Inggris. Tokoh pemuda Surabaya, ini ada pada gambar, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Kota Surabaya dapat dipertahankan selama 3 minggu hingga akhirnya pejuang Surabaya menyingkir keluar kota dan melakukan perang gerilya. Pertempuran rakyat Surabaya melawan sekutu tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, kita simak yang selanjutnya. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Tanggal 26 November 1945, pemimpin pasukan TKR, Letnan Kolonel Isdiman, gugur. Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang Panglima Divisi 5 Banyumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Kelima, Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi tanggal 10 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini yaitu pasukan sekutu dan pasukan Nika mempersenjatai para tawanan dan membentuk pasukan Medan Batalion KNIL serta melarang rakyat membawa senjata. Akhir dari pertempuran ini, sekutu belum berhasil diusir dari negeri. Kita akan melanjutkan
Pertempuran Margarana. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 18 November 1946 di Bali. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dibujuk oleh Belanda untuk bekerja sama mendirikan satu negara boneka di wilayah Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai menolak ajakan tersebut dan melakukan perlawanan. Akhir dari pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Saat ini, nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi nama sebuah bandara di Bali. Selanjutnya, ketujuh, Bandung Lautan Api. Tanggal 21 November 1945, Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu, pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan Sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Tanggal 23 Maret 1946, Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan Sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Nah, bagaimana proses pembentukan NKRI? Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama. Nah, perhatikan. 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Serta yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Nah, untuk menjalankan tugas-tugasnya, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang yaitu 18 Agustus 1945, nah sehari setelah proklamasi, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 19 Agustus 1945, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. 1. Sumatera, 2. Jawa Barat, 3. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Nusa Tenggara, dan Borneo yang dipimpin oleh seorang gubernur. 22 Agustus 1945, 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Kedua, 3 badan sebagai wadah perjuangan yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi atau KNI. Nah, dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai.